Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puspardeni dengan NIM 2305520023 dari program studi akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai himpunan program studi akuntansi Universitas Tikubang Semarang. Nah, di himpunan kami ini sedikit unik. Biasanya untuk wakil itu cukup satu aja. Tapi di himpunan kami ada 3 wakil. Kenapa bisa gitu? Karena masing-masing wakil itu membawa 2 divisi. Nah, yang pertama, wakil direktur 1 itu membawa divisi pendidikan dan divisi riset. Untuk wakil direktur 2 membawa divisi bendahara dan divisi sekretaris. Untuk wakil direktur 3 sendiri, yaitu membawa divisi PSDM dan Kominfo. Nah, kira-kira apa aja sih program kegiatan ataupun program kerja yang ada di masing-masing divisi tersebut? Kalau gitu, langsung aja kita cek nih. Mulai dari pendidikan terlebih dahulu. Langsung aja ke videonya. Program kegiatan dari pendidikan sendiri, yang pertama ada Sabtu Edukasi, yang kedua ada pelatihan Excel, lalu yang ketiga ada akuntansi barbar yang kita adakan 2 kali, pastinya sebelum ujian dimulai. Untuk program kerja dari pendidikan itu ada ACP, di mana kita melaksanakannya selama 2 hari, dan ini merupakan proker unggulan dari HMPS. Selanjutnya ke divisi riset. Program kegiatan dari riset ada studi banding, lalu yang kedua ada rapat besar, lalu yang ketiga ada bukber dan gathering, di mana ini bekerja sama dengan divisi PSDM. Untuk program kerjanya yaitu ada webinar nasional. Setelah dari riset, kita ke wakil direktur 2 nih, yaitu ke divisi bendahara, ke sekretaris. Program kegiatan dari bendahara dan sekretaris itu dijadikan satu. Yang pertama ada pelatihan sekben, lalu yang kedua ada bakti sosial, dan yang ketiga ada bagi takjil dan Jumat berkah di bulan puasa. Dan yang terakhir, kita ke divisi PSDM. Program kegiatan yang ada di PSDM yaitu yang pertama ada olahraga bareng, lalu yang kedua ada open recruitment. Jangan lupa kalau praktik masyarakat itu adalah prokernya dari PSDM. Tadi katanya akhir, maksudnya ini yang terakhir, Kominfo yang terakhir. Untuk program kegiatan dari divisi Kominfo sendiri yaitu bikin video profile. Nah, ini nih potongan dari video profile kita. Nah, udah aku kenalin nih apa aja yang ada di Himpunan Program Studi Akuntansi Universitas Tikubang Semarang. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung cek di IG HMPS, YouTube HMPS, ataupun TikTok HMPS. Berhubung udah selesai aku mengenalin HMPS tadi, kita langsung aja ke selanjutnya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas modul 7 mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Nah, ini ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran, di mana kalian bisa cek di buku 1 Praktikum Audit halaman 160-162. Di sini, PT Subgus menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan 5 tahun untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut. Dan di atas 300.000, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak memengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut, maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Di sini ada ikhtisar dari buku besar per 31 Desember tahun 2018, mulai dari tanah, bangunan dan prasarana, akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, lalu ada kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, lalu ada peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan yang terakhir ada bangunan dalam pelaksanaan serta utang sewa pembiayaan jangka pendeknya. Nah, berikut ini ada hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018. Yang pertama yaitu ada bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1.000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018.
Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1.500.000.000. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan itu belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Maka di sini ada catatan pemeriksaan. Yang perlu kita garis bawahi adalah perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Maka akan muncul jurnal penyesuaian yaitu bangunan sebesar 30 juta di debit dan utang PPN sebesar 30 juta di kredit. 30 juta itu nominalnya dapat dari mana sih? Nah, di sini ada perhitungannya, yaitu didapatkan dari 10% dikalikan 20% dikalikan dengan beban yang dikeluarkan untuk membangun bangunan sendiri, yaitu sebesar 1.500.000.000. Nah, kalau 10% sendiri kan, itu kan dari tarif PPN. Lalu kenapa harus dikalikan 20% lagi? Kalau sudah dikalikan dengan tarif PPN. Nah, di sini aku perlu jelasin nih, kalau PPN atas bangunan yang dibangun sendiri itu punya mekanisme perhitungan yang berbeda dengan PPN pada umumnya. Walaupun tarif PPN yang berlaku pada tahun 2018 adalah 10%, pengenaan pajak itu tidak dilakukan atas seluruh biaya pembangunan. Hal ini karena pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur bahwa kegiatan membangun sendiri bangunan merupakan objek PPN dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan secara khusus, bukan berdasarkan nilai transaksi. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 garing PMK 03 tahun 2012 yang masih berlaku hingga tahun 2018, di mana dasar pengenaan pajak atas bangunan yang dibangun sendiri ditetapkan sebesar 20% dari total biaya pembangunan. Nah, persentase 20% tersebut itu bukan merupakan tarif pajak, melainkan dasar perhitungannya. Sedangkan tarif PPN itu tetap di angka 10%. Dengan mekanisme ini, PPN yang dikenakan secara efektif menjadi 2% dari total biaya pembangunan. 2% itu didapatkan dari 10% dikali 20%, jadinya 2% nih. Sehingga kewajiban PPN itu tetap timbul meskipun pembangunan dilakukan sendiri tanpa adanya transaksi jual beli ataupun faktur pajak dari pihak lain. Lalu yang kedua ada kendaraan bermotor. Di sini terdapat dua transaksi, tapi kita fokus dulu ke transaksi yang pertama. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit rokok Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000, sedangkan sisanya itu dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Kendaraan bermotor sebesar 240.629.000 dicatat di sisi debit, sedangkan bank loko sebesar 240.629.000 dicatat di sisi kredit. Nah, dalam transaksi tukar tambah aset tetap, secara substansi, perusahaan itu akan melepas aset lama dan memperoleh aset baru secara bersamaan. Oleh karena itu, pencatatan akuntansinya tidak cukup hanya mencatat pembayaran tunai, tetapi harus mencerminkan seluruh komponen transaksi, mulai dari pelepasan aset lama, pengakuan aset baru, serta pengakuan laba atau rugi atas pertukaran aset. Perlakuan ini sejalan dengan PSAK 16 aset tetap yang menegaskan bahwa pertukaran aset tetap harus dicatat berdasarkan substansi ekonomi transaksi, bukan semata-mata bentuk hukumnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan laba atau rugi atas pertukaran aset tetap. Dalam hal ini, truk Nissan itu memiliki biaya perolehan sebesar 80 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Sehingga nilai bukunya sebesar 64 juta yang didapatkan dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, untuk menentukan itu untung atau rugi, ada ketentuannya. Jika nilai bukunya lebih besar daripada nilai pasarnya, maka terjadi kerugian. Dan sebaliknya, jika nilai bukunya itu lebih kecil dari nilai pasar, maka terjadi untung. Di sini, kita bisa lihat, karena nilai pasarnya itu lebih rendah daripada nilai bukunya, maka selisih sebesar 4.629.000 merupakan rugi pertukaran aset tetap
yang harus diakui dalam laporan laba rugi, sebagaimana diatur dalam PSAK 16 bahwa selisih antara nilai buku dan nilai pasar itu diakui sebagai laba atau rugi pada saat pertukaran. Selanjutnya, aset baru berupa Trucode Mitsubishi itu memiliki biaya perolehan sebesar 300 juta yang berasal dari kombinasi nilai wajar aset lama yang diserahkan sebesar 59.371.000 dan pembayaran tunai sebesar 240.629.000 yang sudah dicatat oleh perusahaan tadi. Namun, perusahaan itu hanya mencatat kendaraan bermotor sebesar jumlah kas yang dibayarkan, sehingga kita bisa lihat kalau asetnya itu diakui lebih kecil dari biaya perolehan yang seharusnya. Dan kondisi ini bisa mengakibatkan kurang catat biaya perolehan, karena biaya perolehannya itu lebih besar dari yang tercatat. Maka kita bisa bilang kalau selisihnya itu kurang. Jadi selisihnya itu kurang sebesar 59.371.000. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencerminkan nih transaksi tukar tambah secara wajar, yaitu dengan mendebit kendaraan Mitsubishi untuk menambah nilai aset sesuai nilai wajarnya sebesar 59.371.000, lalu mendebit akumulasi penyusutan kendaraan Nissan sebesar 16 juta, serta mendebit rugi pertukaran aset tetap karena merupakan beban sebesar 4.629.000. Sementara kendaraan Nissan itu dikredit untuk mengeluarkan aset lama dari pembukuan sebesar 80 juta. Dengan jurnal tersebut, laporan keuangan itu akan mencerminkan bahwa perusahaan itu benar-benar telah melepas satu asetnya, memperoleh aset baru dengan nilai penuh, dan menanggung rugi atas pertukaran aset tetap sesuai dengan prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap dalam PSAK 16 aset tetap. Lalu, kita ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehannya sebesar 132.019.000, uang mukanya 36.019.000. Untuk pokok pinjamannya, yaitu sebesar 96 juta, untuk bunganya yaitu sebesar 20.981.000. Dan jumlah pinjamannya di total itu sebesar 123.981.000. Untuk masa sewa pembiayaannya yaitu 24 bulan dengan angsuran Rp5.165.875 per bulannya, di mana itu terdiri dari angsuran pokok sebesar 4 juta dan bunga sebesar 1.165.875. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulannya itu terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut, yaitu kendaraan motor sebesar 160 juta dicatat di sisi debit, bank lopo sebesar 36.019.000 dicatat di sisi kredit, dan utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 123.981.000 dicatat di sisi kredit. Nah, secara substansi, transaksi ini bukan pembelian tunai langsung, melainkan pembiayaan aset di mana perusahaan itu membayar uang muka dan melunasi sisanya melalui angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga. Oleh karena itu, dalam pencatatan akuntansinya, harga perolehan aset tetap seharusnya itu hanya mencakup uang muka dan pokok pinjaman, sedangkan bunganya itu tidak boleh dikapitalisasi karena merupakan beban periode berjalan yang seharusnya itu diakui secara bertahap selama masa sewa pembiayaan. Namun, dalam pencatatan awalnya di sini, PT Sugus melakukan kesalahan dengan mengakui kendaraan bermotor sebesar 160 juta, yaitu nilai yang sudah memasukkan unsur bunga. Selain itu, kendaraan tersebut langsung dicatat sebagai kendaraan bermotor, seolah-olah telah sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Padahal, kewajiban sewa pembiayaan itu masih belum lunas. Kesalahan ini menyebabkan nilai aset tetapnya itu menjadi terlalu besar dan tidak sesuai dengan prinsip pengakuan aset dalam transaksi leasing. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, diperlukan jurnal koreksi agar pencatatan itu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, diperlukan jurnal koreksi agar pencatatan itu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Langkah pertama dalam jurnal koreksi adalah menghapus pencatatan kendaraan bermotor yang salah dengan mengkredit akun kendaraan bermotor sebesar 160 juta. Penghapusan ini dilakukan karena aset tersebut sebelumnya diakui dengan nilai yang tidak tepat dan dalam klasifikasi yang keliru. Selanjutnya, perusahaan mengakui kembali aset dengan nilai dan klasifikasi yang benar, yaitu sebagai aset tetap sewa pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 132.019.000. Nilai ini mempresentasikan harga perolehan yang sesungguhnya, yaitu uang muka ditambah dengan pokok pinjamannya tanpa memasukkan bunga. Dengan pencatatan ini, aset yang diakui itu mencerminkan manfaat ekonomi yang benar-benar diperoleh perusahaan dari transaksi sewa pembiayaan tersebut. Selain koreksi pada aset, itu dilakukan pula penyesuaian terhadap kewajiban. Unsur bunganya yaitu sebesar 27.981.000 yang sebelumnya dimasukkan ke dalam utang sewa pembiayaan dikeluarkan melalui jurnal koreksi ini. Hal ini bertujuan agar utang sewa pembiayaan jangka panjang itu mencerminkan kewajiban pokok, sementara bunga akan diakui sebagai beban secara periodik selama masa sewa pembiayaan itu sesuai dengan jadwal angsurannya. Selanjutnya, di peralatan kantor, di sini juga terdapat dua transaksi. Kita fokus ke transaksi yang pertama terlebih dahulu. Pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehannya yaitu sebesar 39.000 USD dengan ongkos angkutnya yaitu 1.000 USD. Maka harga pabeannya sebesar 40.000 USD yang didapatkan dari harga perolehan ditambah dengan ongkos angkutnya. Jika dirupiahkan, itu menjadi 92 juta rupiah. Untuk biaya masuknya, itu dikenakan tarif 5%. Jadi 92 juta dikali dengan 5% menghasilkan 4.600.000. Lalu, kita hitung nih nilai impornya dari harga pabean ditambah dengan biaya masuk, yaitu menghasilkan 96.600.000. Di sini terdapat PPN dengan tarif 10%, yaitu menjadi 9.660.000. Untuk PPN BM sendiri dikenakan tarif 5% menjadi 4.830.000. PPh pasal 22 dikenakan tarif 2,5% menjadi 2.415.000 dan untuk beban lainnya sebesar 5.060.000. Maka kita jumlahkan mulai dari nilai impornya sampai ke beban lainnya menghasilkan 118.565.500. Dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Peralatan kantor sebesar 96.600.000 dicatat di sisi debit. Lalu ada PPN masukan sebesar 9.660.000 dicatat di sisi debit. Itu karena ini merupakan pembelian impor. Pembelian itu masuknya ke PPN masukan. Sedangkan kalau penjualan itu nantinya masuk ke PPN keluaran. Lalu ada pajak dibayar di muka yaitu PPh pasal 22 sebesar 2.415.000 dicatat di sisi debit. Lalu untuk beban lainnya sebesar 9.890.000 dicatat di sisi debit. Nah, 9.890.000 itu didapatkan dari beban lainnya sebesar 5.060.000 ditambah dengan PPN BM yaitu 4.830.000. Lalu Bank Lopo sendiri ini sebesar 118.565.000 dicatat di sisi kredit. Nah, dalam perolehan aset tetap melalui impor, prinsip akuntansi itu mensyaratkan bahwa biaya perolehan aset tetap harus mencakup seluruh pengeluaran yang secara langsung diperlukan agar aset itu siap digunakan. Biaya tersebut meliputi harga beli, ongkos angkut, biaya masuk, serta biaya lainnya yang timbul sampai aset berada dalam kondisi siap pakai. Namun, untuk unsur pajak, perlakuannya itu bergantung pada apakah pajak tersebut itu dapat dikreditkan atau tidak. Nah, dalam kasus ini, PT Sugus itu telah mencatat peralatan kantor sebesar nilai impornya, yaitu harga pabean ditambah bea masuk sebesar 96.600.000, serta memisahkan PPN masukan dan PPh pasal 22 sebagai akun pajak. Perlakuan ini sudah tepat untuk PPN masukan dan PPh pasal 22, karena PPN masukan
dapat dikreditkan dan PPh pasal 22 merupakan pajak dibayar di muka yang nantinya dapat dikompensasikan dalam perhitungan pajak penghasilan. Oleh karena itu, kedua pajak tersebut tidak menambah harga perolehan aset tetapnya. Namun, terdapat dua komponen biaya yang seharusnya menambah nilai perolehan peralatan kantor, tetapi belum dikapitalisasi oleh perusahaan. Pertama adalah PPNBM. Berbeda dengan PPN masukan, PPNBM ini tidak dapat dikreditkan, sehingga secara substansi menjadi bagian dari biaya perolehan aset. Kedua adalah beban lainnya, yang berkaitan langsung dengan proses impor dan perolehan aset, yang juga seharusnya dikapitalisasi karena dikeluarkan agar aset itu siap digunakan. Nah, di sini kesalahan PT Sugus itu terletak pada pencatatan beban lainnya sebagai beban periode berjalan. Padahal biaya tersebut itu memiliki hubungan langsung dengan perolehan aset tetapnya. Akibatnya, nilai peralatan kantor itu menjadi kurang catat, sementara beban periodenya menjadi terlalu besar. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, diperlukanlah jurnal koleksi dengan mendebit akun peralatan kantor sebesar 9.890.000 dan mengkredit akun beban lainnya sebesar 9.890.000. Jurnal ini bertujuan untuk memindahkan biaya yang sebelumnya salah diberikan atau dibebankan ke laporan laba rugi menjadi bagian dari harga perolehan aset tetapnya. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 23 Desember 2018, dijual satu unit komputer Wernes dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Bank Lopo sebesar 3.500.000 dicatat di sisi debit. Sedangkan peralatan kantor sebesar 1 juta dicatat di sisi kredit dan laba atas penjualan aset tetap dicatat di sisi kredit sebesar 2.500.000. Pertama-tama, kita harus menghitung penjualan komputer Wernes-nya dulu. Tadi kan harga jualnya sebesar 3.500.000 dengan biaya perolehan sebesar 3 juta. Nah, kita menghitung nih akumulasi penyusutannya mulai dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Kenapa dimulai dari tahun 2016? Karena kan komputer Wernes ini diperoleh dari tanggal 11 Mei 2016 dan dijual di tanggal 23 Desember 2018. Maka dari itu, untuk menghitung akumulasi penyusutannya per tahunnya, itu kita menggunakan rumus biaya perolehan dibagi masa manfaatnya. Biaya perolehannya sendiri kan 3 juta, dibagi dengan masa manfaat dari peralatan kantor ada 5 tahun. 3 juta dibagi 5 tahun yaitu 600.000. Nah, kita menghitung nih per bulannya berapa. Jadi 600.000 dibagi 12 itu didapatkan hasil 50.000 per bulannya. Nah, untuk 2016, kenapa bisa dapat 400.000? Nah, kita menghitung nih, 2016 itu didapatkan itu mulai dari bulan berapa. Di sini didapatkan itu mulai dari tanggal 11 Mei, 11 Mei, di mana ini sebelum tanggal 15. Jika sebelum tanggal 15, maka bulan Mei-nya itu dihitung. Jika lewat dari tanggal 15, maka bulan Mei-nya tidak perlu dihitung. Karena berhubung ini bulan Mei-nya dihitung, maka kita hitung bareng-bareng. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu 8 bulan. Jadi, 50.000 dikalikan dengan 8 bulan menghasilkan 400.000. Lalu untuk 2017 itu kan genap setahun ya. Jadi tetap 600.000 dan di tahun 2018 itu karena melebihi tanggal 15 karena kan dijualnya tanggal 23 Desember. Jadi tetap dihitung setahun. Jadi tetap 600.000. Setelah itu kita jumlah nih akumulasi penyusutannya mulai dari 2016 sampai 2018 menghasilkan 1.600.000. Dan kita hitung nilai bukunya. Itu nilai buku didapatkan dari biaya perolehan dikurangi dengan jumlah akumulasi penyusutan, menghasilkan 1.400.000. Lalu, kita menghitung laba atau rugi penjualan asetnya, yaitu harga jual dikurangi dengan nilai buku menghasilkan 2.100.000. Di sini ada ketentuan ini rugi atau untung sebenarnya. Jika harga jualnya itu lebih dari nilai buku, maka terjadi laba, dan sebaliknya jika harga jualnya itu lebih kecil dari nilai buku, maka terjadi rugi. Di sini, harga jualnya itu lebih dari nilai bukunya, maka terjadi laba sebesar 2.100.000.
Di sini, perusahaan tadi kan hanya menghapus nilai peralatan kantor sebesar 1 juta dan mengakui laba penjualan aset tetap sebesar 2.500.000. Sebenarnya pencatatan ini tuh tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena perusahaan itu tidak menghitung akumulasi penyusutannya secara penuh. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, laba yang seharusnya diakui yaitu sebesar 2.100.000. Akibat kesalahan tersebut, laba atas penjualan aset tetapnya itu kan menjadi terlalu besar atau terjadi overstatement sebesar 400.000, yaitu selisih antara laba yang dicatat yaitu 2.500.000 tadi dengan yang dihitung sama auditor 2.100.000. Maka terjadi selisih 400.000 itu. Oleh karena itu, diperlukan jurnal koreksi untuk mendebit akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000 untuk menghapus seluruh penyusutan yang melekat pada aset. Lalu, mendebit akun laba atas penjualan aset tetap sebesar 400.000 untuk menurunkan laba yang terlalu besar, serta mengkredit peralatan kantor sebesar 2 juta untuk mengeluarkan nilai aset dari pembukuan secara benar. Selanjutnya, kita ke bagian kertas kerja aset tetapnya. Nah, kita fokus ke harga perolehannya terlebih dahulu. Menurut per klien 31 Desember 2018. Yang pertama ada tanah sebesar 2 miliar, lalu bangunan dan prasarana sebesar 2 miliar 950 juta, mesin dan peralatan sebesar 820 juta, kendaraan bermotor sebesar 950 juta 908 ribu, untuk peralatan kantor sebesar 188 juta 881 ribu, dan untuk aset tetap sewa pembiayaan itu tidak ada. Lalu kita akumulasikan keseluruhan dari harga perolehannya, menghasilkan 6 miliar 909 juta 789 ribu. Lalu untuk bagian debit dan kreditnya ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari hasil temuan audit yang sudah kita lakukan catatan pemeriksaan tadi selama tahun 2018. Tadi kan kita sudah melakukan pencatatan jurnal penyesuaian maupun jurnal koreksinya. Nah, itu didapatkan dari situ. Maka kita cek dulu nih, untuk tanah kan kosong, tidak ada debit kreditnya. Lalu untuk bangunan dan prasarananya, di debitnya 30 juta. Apakah benar? Kita cek dulu. Bangunan. Benar ya, di sini bangunan dicatat secara debit sebesar 30 juta. Selanjutnya, kita ke bagian mesin dan peralatan kosong karena kan tidak ada transaksinya. Lalu kita ke bagian kendaraan bermotor. Di debit 59 juta 371 ribu. Kita cek kendaraan bermotor. Di sini kendaraan bermotor dicatat di debit sebesar 59 juta 371 ribu. Berarti benar ya. Lalu, di kreditnya tertulis 240 juta. Kita cek untuk akun kendaraan bermotor. Nah, di sini ada dua kendaraan bermotor dicatat secara kredit sebesar 80 juta dan kendaraan bermotor dicatat secara kredit 160 juta. 80 juta ditambahkan dengan 160 juta menghasilkan 240 juta tadi. Lalu kita cek untuk peralatan kantor, debitnya 9 juta 890 ribu. Kita cek. Betul ya, peralatan kantor dicatat di debit sebesar 9.890 ribu. Lalu untuk kreditnya yaitu 2 juta. Kita cek. Di sini peralatan kantor dicatat secara kredit sebesar 2 juta. Lalu untuk aset tetap sewa pembiayaannya di debit sebesar 132 juta 19 ribu. Kita cek akun yang bertuliskan aset tetap sewa pembiayaan. Nah, ternyata ada ya aset tetap sewa pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 132 juta 19 ribu dicatat secara debit. Berarti benar. Langsung kita hitung nih per auditnya aja. Untuk tanah, yaitu kan debit kreditnya nggak ada, jadi tetap 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana, per kliennya 2 miliar 950 juta ditambah dengan 30 juta menghasilkan per audit 2 miliar 980 juta. Untuk mesin dan peralatan, per kliennya 820 juta dan debit kreditnya tidak ada, maka per auditnya tetap 820 juta. Untuk
kendaraan bermotor selanjutnya per kliennya yaitu 950.908.000 ditambah dengan 59.371.000 lalu dikurangi dengan 240 juta menghasilkan per audit 770.279.000. Selanjutnya ke bagian peralatan kantor per kliennya yaitu 188.881.000 ditambah 9.890.000 lalu dikurangi dengan 2 juta, menghasilkan per audit 196.771.000. Untuk aset tetap siap pembiayaannya, itu per kliennya kan tidak ada, tapi menambah 132.019.000, maka per auditnya yaitu 132.019.000. Lalu kita akumulasikan keseluruhan untuk per audit 31 Desember 2018 menghasilkan 6.899.069.000. Untuk bagian akumulasi penyusutan dan nilai bukunya kita skip dulu. Kita lanjut ke kertas kerja yang kedua. Di sini kita tetap fokus ke harga perolehannya. Di tahun 2017 itu tanah diperoleh dengan harga 2 miliar, untuk bangunan dan prasarana sebesar 1.350 juta, untuk mesin dan peralatan sebesar 420 juta, untuk kendaraan bermotor sebesar 550.279.000, untuk peralatan kantor sebesar 83.391.000 dan untuk aset tetap sewa pembiayaannya itu tidak ada. Lalu kita akumulasikan harga perolehan keseluruhannya itu menghasilkan 4.403.670.000. Lalu untuk bagian penambahan ini didapatkan dari mana? Untuk bagian ini kita perlu ngecek nih di ikhtisar buku besarnya dan jurnal penyesuaian ataupun jurnal koreksi yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini untuk tanah itu tidak ada, untuk bangunan dan prasarana 1.630 juta itu didapatkan dari mana? Kita cek di ikhtisar buku besarnya. Nah, di sini ada reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar 1.500.000 juta, itu ditambah dengan pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2018 sebesar 100 juta, lalu kita tambahkan dengan jurnal penyesuaian yang ini, bangunan sebesar 30 juta. Nantinya akan menghasilkan 1.630 juta. Lalu untuk bagian mesin dan peralatan, kok bisa 400 juta? Kita cek di kertas kerja sebelumnya di per klien di tahun 2018 itu untuk mesin dan peralatan itu harga perolehannya sebesar 820 juta kan. Nah, itu dikurangi dengan harga perolehan di tahun 2017 sebesar 420 juta. 820 juta dikurangi 420 juta itu menghasilkan 400 juta. Lalu kita cek bagian kendaraan bermotor 460 juta itu dapatkan dari mana? Kita cek ikhtisar buku besarnya kendaraan bermotor. Nah, di sini ada 2 unit mobil Colt Mitsubishi sebesar 160 juta, nantinya ditambah dengan 3 unit truk Mitsubishi sebesar 240.629.000, lalu ditambahkan dengan jurnal yang sudah kita buat tadi ini, kendaraan bermotor Mitsubishi sebesar 59.371.000. Nah, itu kalau di total semuanya menghasilkan 460 juta. Selanjutnya, kita ke bagian peralatan kantor. 116.380.000 itu dapatkan dari mana? Kita cek ikhtisar buku besar dari peralatan kantor. Nah, di sini ada 10 unit komputer Pentium ditambah printer dan programnya itu sebesar 96.600.000, lalu ditambahkan dengan 1 unit brankas CUP sebesar 9.890.000, lalu kita cek lagi di bagian jurnalnya untuk peralatan kantor. Nah, di sini ada di debit sebesar 9.890.000. Itu semua kalau di total menghasilkan 116.380.000. Kita cek nih aset tetap sewa pembiayaan di bagian penambahan. Untuk di ikhtisar buku besarnya itu tidak ada, berarti kita cek di jurnalnya. Apakah ada?
Nah, ini ada ya aset tetap sewa pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 132.019.000. Berarti sudah benar. Lalu untuk bagian pengurangan itu untuk tanah kosong, bangunan dan prasarana tidak ada, mesin dan peralatan tidak ada. Nah, kita cek nih kendaraan bermotor. Ada pengurangan sebesar 240 juta. Kita cek kendaraan bermotor. Di bagian jurnalnya, kendaraan bermotor. Ini ya kendaraan bermotor Nissan sebesar 80 juta ditambah dengan kendaraan bermotor di kredit juga 160 juta. 160 juta ditambah dengan 80 juta itu menghasilkan 240 juta. Lalu kita cek yang peralatan kantor 3 juta didapat dari mana nih? 3 juta kita cek di ikhtisar buku besarnya. Peralatan kantor itu ada bagian kreditnya. Nah, 2 unit komputer awareness, berarti 1 juta ini nantinya ditambah dengan jurnal yang peralatan kantor. Yang di sini peralatan kantor di kredit sebesar 2 juta. 2 juta ditambah 1 juta menghasilkan 3 juta. Lalu kita hitung nih harga perolehan di tahun 2018-nya. Untuk tanah, itu tidak ada penambahan maupun pengurangannya, maka harga perolehannya tetap di angka 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana, itu di tahun 2017 mendapatkan harga perolehan sebesar 1 miliar 350 juta. Itu ditambah dengan 1 miliar 630 juta. Lalu untuk bagian pengurangan tidak ada. Lalu hasil harga perolehan di tahun 2018-nya yaitu sebesar 2 miliar 980 juta. Kita cek untuk mesin dan peralatan, itu di tahun 2017-nya harga perolehannya sebesar 420 juta, terus ditambah dengan 400 juta, untuk bagian pengurangannya tidak ada, maka harga perolehan di tahun 2018 itu 820 juta. Lalu untuk bagian kendaraan bermotor, untuk harga perolehan tahun 2017-nya itu sebesar 550 juta 279.000 ditambah dengan 460 juta lalu dikurangi dengan 240 juta menghasilkan 770 juta 279.000. Lalu untuk bagian peralatan kantor, harga perolehan di tahun 2017 itu sebesar 83 juta 391.000 ditambah dengan 116 juta 380.000 lalu dikurangi dengan 3 juta menghasilkan harga perolehan di tahun 2018 sebesar 196 juta 771.000. Untuk aset tetap sewa pembiayaannya, harga perolehan di tahun 2017-nya itu tidak ada, tapi ada penambahan nih, sebesar 132 juta 19.000. Maka harga perolehannya di tahun 2018 yaitu sebesar 132 juta 19.000. Nah, kita akumulasikan nih keseluruhan dari harga perolehan di tahun 2018 itu menghasilkan 6.899.069.000. Setelah kita menyelesaikan bagian harga perolehan, kita lanjut ke bagian akumulasi penyusutan. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun 2017 itu untuk tanah itu kosong, untuk bangunan dan prasarana sebesar 135 juta, untuk mesin dan peralatan sebesar 84 juta, untuk kendaraan bermotor sebesar 220 juta 111.600, untuk peralatan kantor sebesar 33 juta 356.400, untuk aset tetap sewa pembiayaannya tidak ada. Nah, lalu kita jumlahkan keseluruhannya itu menghasilkan 472 juta 468.000. Untuk mengisi bagian penambahan ini, kita perlu menghitung penyusutan di tahun 2018 secara penuh nih. Di sini ada beberapa kolom seperti tercatat, aset lama, aset baru, jumlah, dan kira-kira ada selisih tidak ya di dalam penghitungan penyusutan itu. Nah, untuk tercatat ini, nominalnya kita dapatkan dari ikhtisar buku besar di bagian penyusutan. Kalau gitu kita cek dulu bangunan dan prasarana sebesar 147.500.000. Kita cek. Nah, di sini akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana itu sebesar 147.500.000. Udah sama ya. Lalu kita ke bagian mesin dan peralatan. 62 juta itu dapat dari mana ya? Kan berhubung ini nggak ada ikhtisar besarnya, itu didapatkan dari kita cek kertas kerja yang ini.
per klien di 31 Desember 2018, khususnya akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, itu sebesar 146 juta. Nah, nanti itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun 2017 bagian mesin dan peralatan yaitu 84 juta. Jadi nantinya akan menghasilkan 62 juta. Untuk kendaraan bermotor kita cek apakah sudah benar 300 juta 237.400 kendaraan bermotor. Nah, di sini betul ya 300 juta 237.400. Selanjutnya kita cek bagian peralatan kantor apakah sudah benar 54 juta 454.400. Nah, di sini betul ya 54 juta 454.400. Bagian tercatat ini seluruhnya totalnya itu 564 juta 191.800. Nah, untuk bagian aset lama ini itu kita perlu adanya penghitungan dulu nih. Nah, di sini ada perhitungannya, itu dengan rumus saldo awal aset tetapnya dibagi dengan umur manfaat. Nah, untuk bangunan dan prasarana itu umur manfaatnya 20 tahun, mesin dan peralatan itu 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor juga 5 tahun. Nah, yang pertama kita bahas dulu bangunan dan prasarana. Di sini saldo awal aset tetapnya apakah benar 1.350 juta? Kita cek. Nah, di sini betul ya, bangunan dan prasarana saldo awalnya itu 1.350 juta. Kita hitung 1.350 juta dibagi dengan 20 tahun itu hasilnya 67.500.000. Untuk mesin dan peralatan, berhubung tidak ada ikhtisar buku besarnya, untuk saldo awalnya itu kita ganti menjadi harga perolehannya di tahun 2017. Ini ya, mesin dan peralatan harga perolehan di tahun 2017 itu 420 juta. Nah, 420 juta dibagi 10 tahun itu menghasilkan 42 juta. Selanjutnya kita ke bagian kendaraan bermotor. Kita cek saldo awal aset tetapnya di kendaraan bermotor sebesar 550 juta 279.000. Benar ya. Lalu kita bagi 5 tahun menghasilkan 110 juta 55.800. Selanjutnya ke bagian peralatan kantor itu saldo awalnya 83 juta 391.000. Benar ya. Lalu kita bagi 5 tahun menghasilkan 16 juta 678.200. Nah, untuk angka ini langsung kita masukkan ke bagian sini, lalu ditotalkan keseluruhannya mendapatkan 236.234.000. Untuk bagian aset baru, ini sama dengan aset lama, kita perlu adanya penghitungan. Dengan rumus, biaya perolehan dibagi umur manfaat dikali bulan berjalan dibagi 12. Pertama, kita cari yang bangunan dan prasarana dulu nih. Biaya perolehannya 1.630 juta. Itu didapatkan dari ikhtisar buku besarnya, lalu ditambahkan dengan jurnal penyesuaian yang ada di bagian catatan pemeriksaan. Itu mulai dari 1.500 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 30 juta menghasilkan 1.630 juta. Lalu kita bagi 20 tahun, kita kali 2 per 12. Kenapa 2? Kita cek nih di soalnya bangunan dan prasarana. Di sini sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November. 3 November. Tanggal 3 itu kurang dari tanggal 15, berarti Novembernya itu masih dihitung. Kita hitung November, Desember, berarti 2 bulan. Untuk bulan berjalannya, maka menghasilkan 13.583.333. Selanjutnya ke bagian mesin dan peralatan, itu biaya perolehannya 400 juta. Kita cek di sini 400 juta ya. Lalu dibagi dengan 10 tahun dikalikan dengan 12 per 12 karena genap setahun menghasilkan 40 juta. Selanjutnya untuk bagian kendaraan bermotor ini ada 2 transaksi kan. Kita fokus ke transaksi yang pertama dulu, itu kendaraan bermotor yang truk. Kita cek biaya perolehannya apakah betul. Nah, di sini biaya perolehannya itu sebesar 300 juta. Dan perusahaan waktu beli itu tanggal 25 Juni 2018. Berarti dia sudah lewat dari tanggal 15, berarti Juni nggak usah dihitung. Kita hitung bareng-bareng. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti bulan berjalannya itu 6 bulan. Berarti
300 juta dibagi 5 tahun dikali 6 per 12 menghasilkan 30 juta. Selanjutnya ke transaksi yang kedua, kendaraan bermotor yang mobil. Ini biaya perolehannya 160 juta dan bulan berjalannya 10 bulan nih. Apakah betul? Nah, betul ya, untuk biaya perolehan di transaksi yang kedua itu 160 juta harga perolehannya, dan ini dimulai dari bulan Maret tanggal 5, berarti masih terhitung ya bulan Maretnya. Kita hitung bareng-bareng: Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Untuk bulan berjalannya yaitu 10 bulan. Berarti 160 juta dibagi 5 tahun dikali 10 per 12 menghasilkan Rp26.666.667. Lalu kita jumlahkan dulu nih yang kendaraan bermotor truk sama mobilnya itu menghasilkan Rp56.666.666. Selanjutnya kita ke bagian peralatan kantor nih. Untuk peralatan kantor kok bisa biaya perolehannya 106.490.000. Itu kita cek peralatan kantor. Kita cek di ikhtisar buku besarnya. Nah, di sini ada 10 unit komputer Pentium dan printer dan programnya. Itu 96.600 ditambah dengan 9.890.000-nya, maka menghasilkan 106.490.000. Lalu kita bagi 5 tahun, dan untuk bulan berjalannya itu 12, dibagi 12 menghasilkan 21.298.000. Selanjutnya kita ke transaksi yang kedua, peralatan kantor itu biaya perolehannya sebesar 9.890.000. Itu didapatkan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat waktu catatan pemeriksaan, lalu dibagi 5 tahun dikali bulan berjalannya itu 6, dibagi 12 menghasilkan 989.000. Lalu kita jumlahkan dulu nih yang peralatan kantor, itu menghasilkan totalnya 22.287.000. Selanjutnya ke bagian aset sewa pembiayaan, itu biaya perolehannya 132.019.000 di bagian sini. Nah, ini 132.019.000 kita bagi dengan 5 tahun, lalu kita kalikan dengan berjalannya yaitu 10 bagi 12 menghasilkan 22.3.167 rupiah. Nah, nominal ini kita pindahkan ke bagian aset baru sini, dan kita total mendapatkan 154.540.167. Nah, selanjutnya kita jumlah nih, yaitu aset lama ditambahkan aset baru. Bangunan dan prasarana 67.500.000 ditambah dengan 13.583.333 menghasilkan 81.083.333. Selanjutnya untuk mesin dan peralatan itu 42 juta ditambah dengan 40 juta menghasilkan 82 juta. Untuk kendaraan bermotor itu 110.055.800 ditambahkan dengan 56.666.667 rupiah menghasilkan 166.722.467. Untuk bagian peralatan kantor 16.678.200 ditambah dengan 22.287.000 menghasilkan 38.965.200. Untuk aset sewa pembiayaannya itu karena berhubung aset namanya tidak ada, ya berarti tetap Rp22.3.167. Lalu kita total semuanya menghasilkan Rp390.774.167. Selanjutnya kita cek nih untuk selisihnya. Kolom 4 ini bagian tercatat dikurangi dengan kolom jumlah. 147.500.000 dikurangi dengan 81.083.333 rupiah, itu selisihnya 66.416.667. Untuk mesin dan peralatan itu 62 juta dikurangi dengan 82 juta, ternyata selisihnya kurang sebesar 20 juta. Lalu untuk kendaraan bermotor 300.237.400 dikurangi 166.722.467, selisihnya itu lebih 133.514.933. Untuk peralatan kantor sebesar 54.454.400 dikurangi dengan 38.965.200, selisihnya itu 15.489.200. Untuk aset total sewa pembiayaannya berhubung tercatatnya tidak ada dan jumlahnya itu 22.3.167, maka terdapat selisih kurang yaitu sebesar 22 juta
3.167, lalu kita total keseluruhan bagian selisihnya itu menghasilkan 173.417.633. Di sini kita bisa lihat untuk bagian bangunan dan prasarana, lalu kendaraan bermotor, dan peralatan kantor itu menghasilkan selisih lebih, sedangkan mesin dan peralatan dan aset tetap sewa pembiayaan itu menghasilkan selisih kurang. Karena terdapat kesalahan perhitungan di sini pada penyusutan aset tetapnya dan perusahaan itu belum melakukan pencatatan atas aset sewa pembiayaan aset barunya, maka kita perlu nih adanya pembuatan jurnal. Nah, di sini kita perlu ada pemeriksaan. Yang pertama, terjadi kesalahan perhitungan penyusunan aset tetapnya ini, muncul jurnal bangunan dan prasarana dulu nih. Maka akan muncul akun akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp66.416.667 di sisi debit dan beban penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp66.416.667 di sisi kredit. Ini nominalnya didapatkan dari bagian selisih yang udah kita hitung tadi. Nah, untuk mesin dan peralatan, tadi kan terjadi selisih kurang, maka pada jurnal penyesuaiannya, selisih penyusutan yang kurang itu dicatat di sisi debit agar menunjukkan bahwa beban penyusutan yang sebelumnya itu kurang diakui dan sebaliknya kita mengkredit akun akumulasi penyusutan mesin dan peralatan untuk menambah saldo akumulasinya sehingga nantinya pada neraca itu menunjukkan nilai buku aset yang tetap. Nah, ini sebesar 20 juta. Lalu untuk kendaraan bermotor sama seperti bangunan dan prasarana, akunnya itu tapi dengan nominal 133.514.933. Untuk peralatan kantor sama juga akun yang muncul yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor di debit dan beban penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 15.489.200. Nah, berhubung perusahaan itu belum melakukan pencatatan atas aset sewa pembiayaan yang baru, itu akan muncul jurnal yang sama seperti mesin dan peralatan. Maka beban penyusutan aset sewa pembiayaannya itu di debit sebesar 22.3.167 dan akumulasi penyusutan aset sewa pembiayaannya di kredit sebesar 22.3.167. Selanjutnya, kita balik ke sini lagi. Nah, untuk bagian penambahan ini, kita ambil dari bagian jumlah ini. Kita masukkan ke bagian penambahan. Lalu untuk bagian pengurangan ini, di kendaraan bermotor dan peralatan kantor, kita sebelumnya itu sudah ada jurnal penyesuaian. Nah, kendaraan bermotor maupun peralatan kantor yang berada di sisi debit, itu dimasukkan ke dalam akun pengurangan yang ini. Kita cek ya, untuk kendaraan bermotor 16 juta. Nah, nih akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 16 juta dan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.600.000 ya. Lalu kita hitung untuk akumulasi penyusutan tahun 2018-nya. Yang pertama, tanah itu kosong. Untuk bangunan dan prasarana 135 juta ditambah dengan 81.083.333 rupiah itu menghasilkan 216.083.333 rupiah. Untuk mesin dan peralatan itu 84 juta ditambah dengan 82 juta menghasilkan 166 juta. Untuk kendaraan bermotor sebesar 220.111.600 ditambah dengan 166.722.467 dikurangi dengan 16 juta menghasilkan 370.834.067 rupiah. Untuk peralatan kantor itu sebesar 33.356.400 ditambah dengan 38.965.200 dikurangi dengan 1.600 menghasilkan 70.721.600. Untuk aset sewa pembiayaannya itu berhubung kosong untuk tahun 2017-nya, tapi ada penambahan sebesar 22.3.167 rupiah, maka di tahun 2018-nya juga menghasilkan hal yang sama. Maka kita hitung keseluruhan akumulasi penyusutan di tahun 2018 menghasilkan 842.642.167 rupiah. Selanjutnya kita ke bagian nilai buku. Nah, cara ngitung nilai buku ini dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, kita ke tanah dulu. Untuk harga perolehan di tahun 2018 itu 2 miliar, tapi akumulasi penyusutannya kosong, maka nilai bukunya itu
tetap 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana, harga perolehannya itu 2 miliar 980 juta, dikurangi dengan penyusutannya nih, 216 juta 83.333 rupiah. Maka nilai bukunya 2 miliar 763 juta 916.667 rupiah. Lalu untuk mesin dan peralatan, itu harga perolehannya pada tahun 2018 itu sebesar 820 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 166 juta. Maka nilai bukunya yaitu sebesar 654 juta. Selanjutnya ke bagian kendaraan bermotor itu harga perolehan di 2018-nya itu sebesar 770 juta 279.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya nih 370 juta 834.067 rupiah. Maka nilai bukunya 399 juta 444.933 rupiah. Selanjutnya ke bagian peralatan kantor, itu untuk harga perolehannya sebesar 196 juta 771.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 70 juta 721.600. Maka nilai bukunya yaitu 126 juta 49.400. Selanjutnya yang terakhir ada aset tetap sewa pembiayaannya nih. Untuk harga perolehannya sendiri tahun 2018 itu sebesar 132 juta 19.000. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu 22 juta 3.167. Maka nilai bukunya itu 110 juta 15.833 rupiah. Nah, lalu kita hitung nih keseluruhannya nilai buku di tahun 2017 itu menghasilkan 6 miliar 53 juta 426.833 rupiah. Selanjutnya kita balik lagi nih ke kertas kerja aset tetap yang pertama. Nah, kita isi dulu yang bagian akumulasi penyusutannya, kan awalnya kosong. Nah, bangunan dan prasarana itu debitnya 66.416.667 rupiah. Itu didapatkan dari bagian ini, selisihnya. Selanjutnya, untuk mesin dan peralatan itu kreditnya 20 juta. Karena kan di sini dia selisihnya kurang, makanya ditaruh di kredit. Lalu untuk kendaraan bermotor, dia kan debitnya 149.514.933. Itu didapatkan dari 133.514.933 ditambah dengan 16 jutanya ini yang di sisi tangan akumulasi penyusutan, menghasilkan 149.514.933. Lalu untuk peralatan kantor itu sebesar 17.089.200 untuk debitnya. Itu didapatkan dari 15.489.200 ini di bagian selisihnya ditambah dengan bagian ini 1.600.000. Maka menghasilkan nominal ini. Lalu untuk aset tetap sewa pembiayaannya karena dia kan selisihnya kurang, maka ditaruh di kredit sebesar 22.167. Selanjutnya, kita menghitung per audit 31 Desember 2018-nya. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini, walaupun dia letaknya di debit, tapi jatuhnya ini sebagai pengurang. Jadi di sini aku jelasin dulu, akumulasi penyusutan itu adalah akun yang digunakan untuk menampung total beban penyusutan aset tetap sejak aset tersebut itu digunakan sampai dengan suatu tanggal pelaporan. Nah, akun ini tuh bukan aset, melainkan akun kontra aset, yaitu akun yang disajikan sebagai pengurang terhadap nilai aset tetap dalam laporan posisi keuangan. Nah, secara konseptual, tujuan penggunaan akumulasi penyusutan adalah agar harga perolehan aset tetap itu tetap ditampilkan secara utuh, sementara penurunan manfaat ekonominya ditunjukkan melalui akun terpisah. Dan dengan cara ini, laporan keuangan itu tetap dapat menunjukkan nilai historis aset sekaligus nilai buku yang mencerminkan sisa manfaat ekonominya. Walaupun fungsi akumulasi penyusutannya adalah sebagai pengurang nilai aset, mekanisme pencatatan akuntansinya tetap mengikuti sifat akun. Akumulasi penyusutan itu memiliki saldo normal di kredit karena ia berfungsi sebagai kebalikan alias kontra dari aset yang bersaldo normal debit. Oleh karena itu, setiap penambahan akumulasi penyusutan dicatat di sisi kredit, sedangkan pengurangannya dicatat di sisi debit. Ya, di sini berarti bangunan dan prasarana 282.500.000 dikurangi 66.416.667 rupiah menghasilkan per audit 216 juta 83.333 rupiah. Lalu untuk bagian mesin dan peralatan 146 juta ditambah 20 juta
menghasilkan per audit 166 juta. Untuk kendaraan bermotor, itu per kliennya 520.349.000 dikurang 149.514.933 rupiah menghasilkan per audit 370.834.067 rupiah. Untuk bagian peralatan kantor, per kliennya itu 87.810.800 dikurangi 17.089.200 menghasilkan per audit 70.721.600. Dan untuk aset tetap sewa pembiayanya, per kliennya itu kan kosong, tapi dia terdapat penambahan 22.003.167 rupiah, maka per auditnya sama 22.003.167 rupiah. Maka kita totalkan dulu per audit yang akumulasi penyusutan itu sebesar 854.642.167 rupiah. Lalu untuk nilai buku itu kita menambahkan harga perolehan dan akumulasi penyusutan untuk bagian sisi debitnya. Untuk tanah kan kosong, untuk bangunan dan prasarana 96.416.667 rupiah itu didapatkan dari 30 juta ditambah dengan 66.416.667 rupiah. Lalu untuk mesin dan peralatan di bagian harga perolehan itu tidak ada, tapi kan di akumulasi penyusutannya ada, dia di sisi kredit, maka ditaruh di sisi kredit. Lalu untuk kendaraan bermotor, dia di debit itu sebesar 59.371.000 ditambah dengan 149.514.933 rupiah menghasilkan 208.885.933 rupiah. Untuk kreditnya dia 240 juta itu turun ke bawah ke sini karena kan di akumulasi penyusutannya tidak ada. Selanjutnya yang peralatan kantor bagian harga perolehan itu sebesar 9.890.000 ditambah dengan bagian akumulasi penyusutannya 17.089.200 menghasilkan 26.279.200. Dan untuk sisi kreditnya, untuk harga perolehannya peralatan kantor itu 2 juta. Nah, di akumulasi penyusutannya itu tidak ada, maka diturunkan ke sini menjadi 2 juta. Setelahnya untuk aset tetap sewa pembiayaannya di bagian harga perolehannya itu kan 132.019.000 kita turunkan karena di bagian akumulasi penyusutannya tidak ada, tapi di bagian kredit harga perolehannya tidak ada, tapi di akumulasi penyusunannya ada, maka kita bawa turun ke sini. Lalu kita hitung per auditnya, berhubung tanah itu tidak ada debit kreditnya alias penambahan ataupun pengurangannya, maka tetap 2 miliar saldonya. Untuk bangunan dan prasarana 2.666.500.000 ditambah dengan 96.416.667 rupiah menghasilkan per audit 2.763.916.667 rupiah. Untuk mesin dan peralatan itu per kliennya 674 juta dikurangi 20 juta menghasilkan 654 juta. Lalu untuk kendaraan bermotor 430.559.000 ditambah 208.885.933 rupiah dikurangi dengan 240 juta menghasilkan 399.444.933 rupiah. Untuk peralatan kantor itu per kliennya 101.070.200 ditambah 26.979.200 dikurangi 2 juta menghasilkan per audit 126.049.400. Lalu untuk aset tetap sewa pembiayaannya per kliennya itu kosong, tapi ada debit sebesar 132.019.000, lalu kita kurangi dengan 22.003.167 menghasilkan per audit 110.015.833. Lalu kita akumulasikan semua nilai buku yang sudah dihasilkan di bagian per audit itu menghasilkan 6.053.426.833 rupiah. Nah, lalu kita cek dengan yang kertas kerja yang kedua yang sudah kita kerjakan tadi, apakah nominalnya sudah sama? Kalau nominalnya sudah sama, berarti itu sudah benar. Di sini, per audit terakhir di 2018, 6.899.069.000 rupiah. Kita cek, di sini benar ya, 6.899.069.000 rupiah. Lalu untuk akumulasi penyusutan itu 845.642.160 juta. Kita cek di sini betul ya 845.462.642.167 rupiah. Lalu untuk
Bagian nilai bukunya 6.053.426.833. Kita cek di sini sudah benar ya, 6.053.426.833 rupiah. Nah, berhubung yang ini sudah selesai, kita lanjut ke transaksi yang terakhir nih, utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta, di mana terdiri dari angsuran pokok sebesar 2.560.000 dan bunga 440.000 yang dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulannya sebesar 5.165.875 rupiah dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, kita cek PT Ciptaning itu apakah sudah benar per kliennya 20.480.000 dan per auditnya 20.480.000. Nah, di sini kan karena utang sewa pembiayaan secara akuntansi itu harus mencerminkan sisa kewajiban pokok, maka saldo utang sewa pembiayaan PT Ciptaning itu yang benar kan sebesar 8 bulan ini dikali dengan 2.560.000 menghasilkan 20.480.000. Nah, dan saldo ini tuh sudah sesuai antara pencatatan wajib pajak dan hasil pemeriksaan auditornya, sehingga tidak diperlukan koreksi atas utang sewa pembiayaan kepada PT Ciptaningnya. Berbeda dengan sewa pembiayaan kepada PT Maju ini, berdasarkan hasil konfirmasi yang dikirim pada tanggal 14 Januari 2019 dan diterima kembali pada tanggal 1 Februari 2019 dengan jawaban setuju, diketahui masih terdapat sisa masa sewa selama 16 bulan dengan angsuran bulanan sebesar Rp5.165.875. Namun, dalam pencatatan perusahaan, saldo utang sewa pembiayaan PT Maju per 31 Desember 2018 itu masih mencerminkan jumlah angsuran termasuk unsur bunga, sehingga tercatat Rp82.654.000. Di sini ya, Rp82.654.000. Dan secara akuntansi, saldo utang sewa pembiayaan itu seharusnya mencerminkan sisa angsuran pokoknya. Nah, di sini 16 bulan dikalikan dengan 4 juta, yaitu menghasilkan 64 juta. 4 jutanya itu dapat dari mana? Kita cek waktu di bagian sewa pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, di sini angsuran pokoknya kan 4 juta, jadi kan 16 bulan dikalikan dengan 4 jutanya menghasilkan 64 juta. Nah, 64 jutanya itu ditaruh di bagian per audit. Jadi, bagian per klien 82.654.000 dikurangi dengan per audit 64 juta menghasilkan debitnya 18.654.000. Lalu kita hitung nih per auditnya 20.480.000 ditambah dengan 64 juta menghasilkan 84.480.000. Selanjutnya kita ke bagian yang ini, kertas kerja utang sewa jangka pendeknya. Di sini mau jelasin dulu, utang sewa pembiayaan itu pada dasarnya kan dibagi menjadi dua, utang sewa jangka pendek dan utang sewa jangka panjang, berdasarkan jatuh tempo kewajibannya. Nah, utang sewa jangka pendek adalah bagian pokok angsuran yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. Sedangkan utang sewa jangka panjang adalah sisa pokok angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Nah, dalam kasus PT Sugus per 31 Desember 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning dan PT Maju, diketahui bahwa perusahaan itu belum melakukan pemisahan atau klasifikasi antara utang sewa jangka panjang dan utang sewa jangka pendeknya. Jadi seluruh sisa kewajiban sewa pembiayaan itu masih disajikan sebagai utang sewa jangka panjang. Karena schedule yang ditampilkan ini khusus untuk sewa jangka pendek, sementara perusahaan belum mereklasifikasikan bagian pokok yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan,
maka saldo utang sewa jangka pendeknya ini menjadi kosong atau nol. Dengan kata lain, kosongnya utang sewa jangka pendek ini bukan berarti perusahaan tidak memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun, melainkan karena secara pencatatan kewajiban tersebut belum dipisahkan dari utang sewa jangka panjang. Dan secara konsep akuntansi, seharusnya bagian pokok angsuran yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan direklasifikasikan ke utang sewa jangka pendek. Namun, karena dalam kertas kerja ini fokus pemeriksaan masih pada penyesuaian nilai utang pokok secara keseluruhan, maka akun utang sewa jangka pendek ini belum menunjukkan saldo dan dibiarkan kosong. Sekian pemaparan dari saya, semoga apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Belajar akuntansi bukan hanya tentang menghafal angka atau membuat jurnal semata, tetapi tentang memahami cerita di balik setiap transaksi dan bagaimana keputusan bisnis itu tercermin dalam laporan keuangan. Setiap neraca, setiap laporan laba rugi adalah potongan dari gambaran besar yang akan membantu kita memahami dinamika keuangan secara menyeluruh. Jadikan setiap latihan, setiap diskusi, dan setiap tugas yang diberikan ke kita sebagai langkah untuk memperdalam wawasan dan keterampilan kita sehingga nantinya akuntansi FEB Unisbank siap melahirkan seorang akuntan yang cermat, bijaksana, dan mampu membaca cerita di balik setiap angkanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.